ada di seluruh Indonesia. Kali ini gua lagi ada di rumah seseorang. Mungkin lu semua udah pada kenal. Dia cukup lama juga main di dunia paru bengkok atau parrot, yang dia cukup terkenal juga, banyak masuk media. Dia juga bisa ngelatih burung dari yang nggak bisa apa-apa bisa sampai bisa itu burung bikin trik, contohnya bisa main basket atau apa dan segala macam lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita berkenalan sama beliau. Mungkin kalian semua juga kangen sama sosok beliau. Yuk langsung aja kita temuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Om Rudi. Oke guys, ini Om Rudi Pelung. Om Rudi Pelung ini pemain parrot yang legendaris di Indonesia. Dia suhunya di paru bengkok kalau menurut gua. Gini Om, boleh nggak gua nge-review kandang breeding parrot lo? Boleh silakan. Memang ini buat edukasi kok, Buat lagi edukasi kita ya. coba lebih dalam lagi tentang spesifik jenis burung parrot salah satu. Kamera majuan dong. Jadi ini memang buat edukasi. Saya lagi bikin buku juga tentang burung ini. Oh, next lo lagi bikin buku tentang burung ini. Jadi gini guys, untuk nextnya Om Rudi Pelung itu mau bikin buku tentang bagaimana cara breeding parrot ya. Ya, khususnya koktail. Khususnya koktail. Berarti sekarang yang lagi lo kembang biakan itu jenis koktail ya? Ya, koktail itu karena dia bisa 5 ragam sampai dia bisa lomba fashion show nantinya. Oh, bisa sampai. Makanya kita lagi edukasi, lagi pelajarin terus. Ya boleh kita lihat. Oh, silakan. Mungkin cahayanya agak kurang bagus, tapi ya lumayan lah. Nah, untuk ini Om, ini jenis apa sih? Jadi kalau koktail itu terbagi dari jenis mutasi. Ada mutasi warna, ada mutasi yang mutasi tompel, mutasi bercak. Nah itu nanti dia. Gini Om, itu kita bahas nanti. Sekarang kita review kandang. Ini total semua lo ada berapa pasang? Sekarang kita baru coba burung total itu ada berapa pasang? 15-17 pasang. 17 pasang. Nah itu yang selektif ya. Kalau ini yang sudah breeding dan pasangan ya? Iya, sudah pasangan. Coba kita review abisnya. Nah ini sistem glodok di luar. Nah jadi kita mantaunya mantaunya lebih gampang. Kemudian kita tendaknya sepasang. Ambil gambar sini dong. Gambar. Nah, ini kandang soliter namanya. Ini kandang soliter untuk ternak koktail. Dia isinya per pasang. Boleh nggak Om gue intip satu glodok yang ada telurnya? Ada. Ini yang bawah yang paling gampang. Yang lagi ngerem tuh. Coba nggak apa-apa. Kita intip. Ada telurnya nggak? Sini kamera kamu. Wow. Gelap ya? Udah nggak apa-apa. Cukup yang di sini. Mungkin lebih terang. Sama aja. Sini. Ternyata gelap guys. Oke Om, kita ngobrol-ngobrol di luar ya? Oh boleh. Boleh. Udah ada gambar burungnya. Burungnya terbang guys. Nah, ini kan koktail ini asalnya dari mana sih Om? Dulu kalau habitat aslinya dulu dia dari Australia, ya. Kemudian saya mulai masuk ke Indonesia itu udah lama sebetulnya, tapi saya mengenalnya itu tahun 2009. Nah, 2009. itu burung itu udah ada, dinamain palak itu bahasa Belanda sebetulnya. Itu koktail, kakak tua mini kalau bahasa Indonesia kurang lebih ya. Nah,
Sekarang kita udah kembang biakin, udah mulai banyak di Indonesia. Nah, kan gua kenal lu udah lama nih. Tuh. Dari awal lu main perkici, Iya, terus macam-macam. main burung Jenis parrot. lori dan Lori yang capung. lain-lain. Nah, kenapa sekarang lu lebih tertarik ke jenis koktail ini? Ya seperti yang di YouTube ya, kalau kita lihat burung paling banyak yang populer buat anak-anak orang perempuan tuh jenis ini Oh, jenis ini. dan bugriger ya. Yang Ini juga memang- masuk. Jadi Hah? ternyata banyak itu karena dia banyak potensi. Nah, Oh. jadi saya udah lebih dalam ini nih. Potensi kecerdasannya lebih banyak Nyanyi. dibanding. Oh iya, ini Nah, burung itu nyanyi. Jadi nanti ada lomba audionya. Tapi lomba audionya itu di tangan. Oh, gitu. Kan menarik tuh kan. Kalau dulu kan kayak coba lo, bunyi kan. iya. Kayak kalau dulu kan kayak Lovebird itu kan ada lomba trik dan segala Iya. macam. Ini juga bisa. Kalau ini Banyak. karakter lombanya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi di Eropa, Hmm. di Australia dan Amerika itu ada lomba beauty. Nah di Indonesia mau dikembangin lagi, lomba syul, nyanyi, dipegang kayak gini kan, dia bisa banyak isian. Oh, gitu. Nah, ini nyanyi kalau kau suka tepuk tangan nih, ya kan? Ini bisa dilatih lagi. Ini hampir bisa ngomong ini. Cara gitu. ngajarin dia nyanyi, diputerin audio lagu atau Oh, satu lebih bagus karena burung jinak pakai siulan langsung. pakai suara Tapi pakai audio, pakai MP3 gitu misalnya bisa juga. bisa juga gitu. Kan nggak berhenti bunyinya. Nah ini belajar ngomong nih. Nah, cara ngebedain si jantan dan betina ini, Kalau burung koktail ini atau falak bahasa Belandanya, kalau dia nyanyi seperti ini bersiul itu pasti laki. itu pasti jantan. Itu terjadi ketika umur 3-4 bulan udah bisa diprediksi. Oh, gitu. Tapi kalau mau umur 2 bulan Sama-sama sebulan pakai DNA seksi. Oh, dia yang seksi seperti Juga. biasa ya untuk paru bengkok ya. What you Pakai doing? DNA seksi. What you doing? What you doing? What you doing? Oh, ternyata Jadi burung. jadi di YouTube nanti di Indonesia diaplikasikan dengan event lomba. Oke. Nanti orang-orang seperti Anda nih, seperti ini kan dibutuhkan untuk mempopulerkan. Oh, nyanyi kan? Jadi nanti yang ahli itu bukan burungnya aja. Gimana orang berjuang mempelajari burung ini biar pinternya jadi mahal harganya. Oke. Lo sejak tahun berapa sih Om mulai jatuh cinta sama paru bengkok? Paru ini? bengkok malah pertama saya jatuh cinta itu 2 koktail ini dan Enggak, 2009. Enggak, paru bengkok dari pertama kali lu suka di Oh, tahun udah lama dari kecil dulu kan orang tua juga pernah punya kakak tua. Tahun berapa tuh guys? Itu mungkin sekitar tahun 70-an ya. Wow. 72 tuh udah orang-orang dulu kan miara kakak tua ya dulu ya. Nah, kakak tua Nuri tuh saya juga sempat punya dulu waktu masih muda itu masih SMA lah tuh. Nah, masih murah. Jadi guys, Om Rudi Pulung itu dia punya kecintaan terhadap paru bengkok itu atau parrot itu dari tahun 72 ternyata. Lama juga, mungkin gua masih jadi zigot atau masih jadi air kali gua. Lanjut Om, Ya. kalau untuk penjodohan Jadi gini, kalau yang paling penting kita rawat dulu, mau laki atau perempuan. Nanti dia milih sendiri jodoh. oh dia pilih sendiri. Tapi Mana kalau bengkok. buat event lomba, nanti kalau mau warna ini ketemu warna ini boleh. Oh gitu. Tapi yang jelas nanti ketika umur 5-6 bulan udah bisa disatuin, itu udah bisa mulai ternak. Tapi Oh. idealnya 1 tahun. Oh, usia matangnya. Idealnya, paling bagus 1 tahun. Usia matangnya tuh segitu. Ideal ya. Nah, kalau burung ini range harganya dari berapa sampai berapa sih Om? Gini, kan saya mempelajari dari saya bilang ini kan edukasi kan. Saya tertarik ini ternyata burung ini bisa tembus sampai $1.000, tapi sekitar 15-16 juta ya. Untuk keluar. Ada di sana tuh karena ada event, ada lomba, burungnya Kalau di sini besar. mungkin belum ada ya. Belum. Jadi dia tuh punya tiket misalnya gini contoh. Burung yang jago nyanyi banget banyak isian ya nggak mungkin harganya sama burung yang baru nyanyi, Betul. ya kan? Nanti ini akan terbentuk sendiri. Tapi menurut saya kalau kita bicara umum, itu standar dunia itu sekitar 350 udah paling murah tuh yang burung yang memang liar banget. Paling murah itu. Karena dia agak susah-susah gampang diternaknya. Nah, untuk apa? Perawatannya sendiri Kalau dia Gimana kan sih? makan biji-bijian, nggak Ah. sulit. Pada dasarnya makan pokoknya itu
millet ya. Oh, Nanti millet. kita ikutin aja kayak burung lovebird millet, waci, Cepetan dong. jagung ataupun kangkung. Nah, tapi kalau perawatannya ya Ada ekstra pudingnya nggak sih, Om? kalau saya extra pudingnya biasanya ya dia tuh kadang-kadang ya di sotong mineral block gitu Oh, sotong juga perlu ya? Kan itu perlu kalsium kan gitu. Nah, kalau lagi tahap penjodohan itu boleh diganggu kah atau dibiarin sendiri atau bagaimana? Pada dasarnya kalau kita memelihara burung ini burung ternak jinak itu nggak ada masalah buat dia ya kayak tadi dia nyanyi kan cuek aja ya kan, jadi intinya kita kasih sayang dulu jinak, dia sendiri jinak, nanti di ternak tuh jauh lebih mudah karena dia nggak udah takut kayak tadi bapak buka gelodongan kan diam aja dia karena dia memang dasarnya burung jinak gitu loh. Oh, jadi gini guys, buat kalian yang ingin coba pelihara binatang, coba kalian pelajari dulu karakter binatang itu sendiri, kalian observasi bagaimana tingkah laku binatang itu. Yang paling utama sediain tempat dulu kali ya. Ya Om. tempat ya minimal kandang 40-60. Sediain tempat, kandang, dan cari pengetahuan yang lebih untuk hewan ini agar kalian juga bisa ngerawatnya secara maksimal. Dengan kalian bisa ngerawatnya dengan maksimal, kalian akan dapat keuntungan sendiri dari si burung ini gitu. Nah, ini Om, pertanyaan gua, ini kan hobi lo yang jadi bisnis, Wah sangat jadi bisnis. nopang hidup. Agak sensitif nih pertanyaan gua. Untuk 1 bulan pendapatan lo dari burung ini berapa sih? Kalau dengan saya serius ini itu ya karena masih induknya masih terbatas, itu paling bantu sekitar 6-7 juta itu dari bayi kadang-kadang. Tapi kalau kita udah lihat nanti lombanya udah bergelimpangan, orang udah mulai ngerti mana yang murah, mana yang sedang, mana yang mahal, mana yang pinter, Rate-nya lah. nah Rate mungkin A, B, tuh C, udah D gitu. nggak bisa diprediksi dengan bulan ini berapa. Kadang-kadang dia nembak bisa 20 juta karena memang harga burung ini Jadi real. enggak patokan di harga berapa tadi sebulan lo? 5-6 juta lah. Enggak patokan itu ketika lagi Biar banyak yang eventnya bagus. bisa naik gitu. Misal gini, burung nyanyi ya kan sayang kalau kita jual 500 juta, nggak kurang dari pasaran ini 1,5 sampai 2,5 juta, ya kan? Nah tapi kan tadi bilang, saya nggak jual, kenapa? Saya akan memberikan contoh, akan memberikan edukasi. Nih loh burung nyanyi seperti ini, nanti anda bikin karena ini burung ini handmade, nggak bisa dinyanyi sendiri kalau nggak diajarin. Nah berarti kan orang semua butuh effort untuk melatih ya. betul, berarti kan semua orang nggak dituntut orang kaya dan miskin, tapi yang mau kerja, Betul. yang mau ngelatih, bener nggak? Nah ini yang dibilang penting, handmade. rajin aja ya. Nah, Oke guys, tuh dari hobi lu pelihara apapun itu, kayak contohnya Om Budi Pelung ini yang menurut gua legend lah di Indonesia di bidang parrot ini, dia bisa ngedapetin hasil sekitar berapa tadi Om? bisa 5-6 juta untuk di burungnya aja ya. 5-6 juta untuk di burung aja, belum dia jual peralatan Peralatannya, baju, main, baju, pampers dan lain-lain. Itu Ringan, ya. mungkin sebulan bisa lebih dari 15 juta kali ya. Insya Allah kalau rezeki ya. Nah kalau untuk, kan di Indonesia ini belum ada eventnya. Nah lu sebagai senior di bidang parrot ini, apakah lu dan kawan-kawan ingin ngebikin event seperti yang ada di Eropa sana, atau bagaimana, ada rencana ke depannya seperti itu nggak? Wah sangat. Yang paling utama begini, ini udah langka, tapi anda lebih cepat. Tadi saya memanggil justru, bukan anda yang nyamperin saya kan, saya memanggil tadinya. Tapi nanti saya iringin dengan bukunya, panduannya, bagaimana cara menilai burung, mengambil burung. Nah, kita nggak perlu buru-buru, karena kan tadi bilang handmade itu nggak bisa dibikin ratusan pak, bikin 2-3 ekor, berarti apa? Nilainya abadi. Gitu. Jadi kita nggak usah buru-buru, tapi dengan begini aja, anda ngecas saja di YouTube. Kesebar ya, coba kita tunggu setahun kalau nggak ini makin gila-gilaan. Betul. Karena ini barang menarik, nggak kita angkat di YouTube tuh udah banyak burung ini yang Ya, pintar-pintar, betul. gitu kan? Berarti Banyak, ini di banyak. Indonesia belum Banyak, diangkat, iya. tapi lebih profesional lagi, ada Iya. lombanya, ada ininya, nanti akan berkembang harga macam-macam. Ya untuk kedepannya gue doain semoga para pecinta parrot atau para Bangkok lover, kalian semua bisa bersatu, Ya. bikin event
bareng-bareng lah. sebesar mungkin kalian bisa kompak dan sama-sama memajukan parrot itu sendiri gitu. Jadi memajukan peternak, memajukan para hobis gitu. Nah ini Om, untuk terakhir pesan-pesan lu kepada penonton gua nih yang baru-baru ingin coba pelihara burung koktail ini, khususnya apa sih pesan yang lu mau sampaikan ke penonton-penonton gua nih? Ini agak aneh burung objeknya. Saya udah main hobi yang lain dari ikan, Ya, gua tahu. reptil ya. Ini tidak bisa dimonopoli orang berduit. Ini hanya bisa Kenapa begitu? karena handmade, dibikin. Oh, oke. Ya kan? Kalau orang berduit, ngupain orang banyak, tetap jadi yang bikin itu kan, yang itu kan. Dan ini nggak bisa diimport, Pak. Bapak mau ngimport burung nyanyi 50 biji dari Thailand, nggak mungkin, Pak. Berarti Indonesia harus bikin. Berarti itu bikin. dari negara kita sendiri harus bikin. Jadi Nah, ini pesan- peluang gede. Nah, itu dia peluang, nasihat saya. Ini peluang gede, bukan saya mengajak. Saya udah banyak, tapi ini tidak mungkin dimonopoli orang banyak. Saya nahan burung ini banyak supaya untuk edukasi, memotivasi ini loh. Kalau burung nyanyi lombanya begini, Oh gitu. nanti Anda bikin, nggak saya jual Nah, dulu. pesan-pesannya untuk yang baru-baru untuk coba melihara apa aja sih yang harus disiapin dan materi apa yang harus dikumpulin gitu, dan harus belinya di mana gitu. Gini, kalau saya yang paling penting cari tahu dulu informasi, salah satu seperti ini YouTuber. Yang ya gua kan? bilang itu observasi tadi. Betul, nggak harus ini, karena walaupun begini Anda main tahun depan nggak akan ketinggalan, karena saya nggak bisa bikin burung nyanyi itu 100 biji. Betul, betul. Nah, yang paling penting Anda seneng dulu, seneng berlandaskan bisnis. Kalau berlandaskan bisnis semangat pasti. Boleh gua kalat, mungkin hobi dulu, Tapi nanti harus yang berlandaskan berujung bisnis. Ya, jadi ada motivasi, Pak. Gitu. Ada yang dikejar. Oke. Wah, kalau dia pinter 3 lagu, nggak mungkin segini harganya. Kita bikin. Oke. Dan itu nggak bisa dibeli, Pak. Bikin. Nah, udah dibikin baru dijual. Nah, untuk para penonton gua yang ingin beli burung di lo, yang gua tahu kan burung-burung lo ini kan berkualitas semua nih. Yang mau beli burung di lo bisa ngubungin kemana sih? Ya, bisa. Saya di Pondok Bambu Haji Dogol di Jakarta Timur, 0813 863 999 13. Oke guys, nanti nomor WA-nya gue cantumin sama alamatnya Om Rudi Pelung, jadi kalian bisa datang ke sini sendiri. Lu welcome Bisa nggak? belajar, welcome. Lu welcome nggak Om kalau Ya, kalau waktu- orang datang ke sini untuk belajar? Oh, tentang nggak apa-apa, burung karena ini saya welcome lagi ya? butuh orang banyak, Pak. Oh gitu. Ini butuh tenaga kerja banyak, bukan orang yang punya duit. Beda loh, Pak. Kayak tadi sebenarnya hobi beda nih. Jadi, Karena burung ini dibikin, burung trik burung bikin, burung nyanyi burung bikin, burung triplek burung bikin bukan? Jadi buat kalian semua yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang burung koktail ini pada khususnya, silakan main ke Ya, Om Rudi Pelung, karena beliau Ada pun contoh-contoh lah. beliau pun welcome kepada kalian-kalian semua yang ingin belajar tentang burung ini. Nanti untuk alamat, nomor telepon segala macam gua cantumin di deskripsi, silakan kalian cari tahu sendiri atau bisa kalian googling di Google, kalian ketik aja Rudi Pelung parrot, di situ pasti keluar. Oke Om, terima kasih Ya, sama-sama. atas waktunya. Maaf gua agak mengganggu waktu. Oh enggak, justru saya butuh ini. Ini Butuh ini, ya. karena apa? Ini mengajak orang kerja, bukan orang beli. Beda loh, ini bukan mengajak orang beli, tapi orang kerja. Burung Ya, nggak jadi- bisa apa-apa jadi pinter. Jadi niat gue memang awal kan gue pengen mengangkat pecinta-pecinta parrot yang dulu-dulu itu yang sekarang namanya agak redup. Iya. Sekarang gue pengen angkat lagi bahwa lu tuh nggak kalah dengan yang baru gitu, dan gue yakin ilmu lu pasti lebih banyak. Oke Om, Ya. cukup sekian Oke. buat kalian semua para penonton gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini,
tolong di like, share, comment, and subscribe. Oke, Om Rudi Pelung, thank Oke, you. terima kasih banyak, sampai ketemu Buat lagi. waktunya, Nanti ada sampai lagi ketemu lagi. tambahannya. Nanti ya. next time gue bisa main di sini Bukunya. aja. Oh, boleh. Jangan lupa guys, Om Rudi Pelung mau ngeluarin buku. Ya. Nanti Betul. Edukasi. kalau bukunya sudah launching, Nanti dia gua bikin untuk part keduanya. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian komen, nanti gua akan bikin part keduanya. Oke, thanks semua buat para penonton gua. Cukup sekian, gua pamit. Gua Firman Ugama dan ini Om Rudi Pelung. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dah.